Halo Sobat GST, selangkah lagi PSSI akan merampungkan proses naturalisasi 4 pemain berdarah campuran. 4 nama tersebut adalah Sandy Walsh yang menempati posisi fullback atau gelandang. Selanjutnya ada Jordi Amat yang menempati posisi back tengah, Michailers yang juga di posisi back tengah, dan Ranyar Oratmangun yang menempati posisi winger atau gelandang. Jadi full nih dari belakang, tengah, dan depan guys. Saat ini PSSI tengah melakukan proses naturalisasi 2 dari 4 pemain yang disarankan oleh Sintayong guna memperkuat timnas Indonesia menuju Piala Asia nanti. Anggota Komisi Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani telah memberikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi pemain keturunan yang ada di Eropa tersebut. Sampai hari ini dokumen yang sudah 90% lengkap baru dari Jordi Amat dan Sandy Walsh, tulis Hassani Abdul Ghani di Instagram pribadinya. Coach Sintayong yang sudah menelepon Michailers dan Ranyar Oratmangun, melalui agennya mereka mengatakan berminat bermain untuk timnas. Uniknya 3 dari 4 pemain yang disarankan Sintayong semuanya adalah pemain yang berposisi sebagai back. Wah, kayaknya Sintayong belum puas nih sama performa Elkan Bagot dan temen-temen ya. Iya sih, banyak kelewatan kemarin backnya. Lantas apa sih strategi yang dibutuhkan Sintayong dan mau dibawa kemana sih arah permainan timnas kita ke depan? Dari berbagai match yang sudah dijalani bersama timnas Indonesia, Sintayong bermain mengandalkan kolektivitas para pemain baik dari posisi gelandang sampai ke posisi penyerang. Pelatih asal Korea Selatan itu bermain dengan skema dasar 4-1-4-1. Saat menyerang, Sintayong memakai skema 3-2-4-1 atau 3-2-5. Skema tersebut begitu mirip dengan yang dimainkan oleh pelatih Manchester City yaitu Pep Guardiola. Sintayong berusaha menumpuk pemain Indonesia di tengah dengan menarik salah satu fullback untuk bermain lebih ke belakang. Saat Indonesia membangun serangan, fullback timnas Garuda akan naik ke tengah untuk berdiri sejajar bersama gelandang bertahan timnas Indonesia. Dalam skema tersebut, Sintayong membutuhkan pemain fullback dengan kontrol bola dan ketenangan tinggi agar membuat lini tengah Indonesia lebih kuat dalam penguasaan bola. Namun saat melawan Thailand kemarin, terlihat sekali Indonesia tidak bisa menguasai possession permainan dan hanya mengandalkan strategi counter attack. Untuk itu, nama Sandy Walsh adalah pemain yang tepat untuk mengisi peran tersebut. Walsh adalah pemain versatile. Saat masih bermain bersama geng, Walsh kerap dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan dan fullback. Maka dari itu, Sintayong merasa Sandy Walsh akan memainkan peran yang sangat cocok untuk mengisi skema yang akan diterapkan, di mana Sandy akan menjalani 2 peran sekaligus dalam satu pertandingan, yaitu sebagai fullback dan gelandang bertahan. Pergerakan fullback ke tengah juga akan membuat Indonesia unggul dalam jumlah pemain, khususnya pada saat membangun serangan. Dengan begitu, 2 gelandang timnas Indonesia bisa naik lebih ke depan untuk fokus membantu serangan. Sang fullback dan 1 gelandang bertahan mengisi lini tengah untuk membangun serangan dari bawah. Lalu kedatangan Jordi Amat dan Michailers sebagai center back juga dapat menutup kelemahan timnas Indonesia yang seringkali kebobolan pada bola atas dan bola servis. Tinggi badan keduanya yang mencapai 184 dan 183 cm ditambah tingginya Elkan Bagot ya kalau masih dipanggil, maka dapat menutup kelemahan timnas Indonesia, tentunya ditambah jam terbang mereka. Bermain menghadapi striker-striker jangkung di Eropa jelas menjadi pertimbangan Shin dalam memasukkan nama-nama mereka. Tak hanya itu, Sintayong yang bermain mengandalkan ball position dengan mengatur build up serangan dari lini belakang. Hal itu juga akan terbantu dengan peran keempat pemain naturalisasi. Ya, setidaknya solusi jangka pendek mungkin ya. Kemampuan passing mereka yang di atas rata-rata pemain Indonesia akan mampu memberikan kenyamanan timnas dalam melakukan serangan dari belakang. Jadi nggak keburu-buru lepas umpan yang salah atau buang bola. Belajar dari AFF lawan Thailand kemarin, Indonesia tiap pegang bola di sentuhan keempat sampai kelima udah mulai panik dan alhasil rebut atau ya salah oper lah ya. Nah, apabila mereka semua jadi masuk, mungkin pelatih Sintayong tinggal mencari 1 bomber andalan, seorang predator yang memiliki postur finishing dan syukur-syukur disertai kecepatan dan mampu membuka ruang juga ya. Ya, dengan kehadiran 4 pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa diharapkan akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar dapat berbicara di kompetisi-kompetisi terbaik Asia. Dan kali ini semoga pemain naturalisasinya tidak zong ya guys, seperti yang sudah-sudah ya, baru dapat ketenaran sedikit sudah lupa daratan atau malah dapat naturalisasi kualitas tarkam. Setelah meraih hasil runner up di turnamen Piala AFF 2020, timnas Indonesia dijadwalkan akan bermain dalam ajang kualifikasi Piala Asia yang bakal
bergulir pada 8 hingga 14 Juni 2022. Pelatih Sintayong mengatakan sebenarnya banyak pemain keturunan Indonesia yang bagus dari Belanda. Indonesia pernah dijajah Belanda, jadi banyak pemain berdarah campuran dari sana. Tutur pelatih asal Korea Selatan itu. Banyak pemain bagus keturunan Indonesia yang berkebangsaan Belanda. Lebih lanjut, Sintayong menjelaskan bahwa untuk meyakinkan pemain keturunan untuk menjadi warga Indonesia bukanlah hal yang mudah. Asalnya pemain tersebut sebelumnya berstatus pemain lokal di klubnya. Apabila bersedia untuk dinaturalisasi, maka pemain tersebut akan berstatus pemain asing di klubnya dan tentunya akan mengurangi jatah pemain asing. Ya, alamat tersisi dah kalau emang gitu. Apalagi kalau skill atau kemampuan mereka nggak bagus-bagus amat di klubnya ya, alias cadangan lapis ketiga. Hehehe. Sintayong menilai akan ada banyak klub Eropa yang merasa keberatan dengan hal tersebut. Masalahnya jika pemain campuran Belanda atau Eropa dinaturalisasi, mereka akan menjadi pemain asing, ungkap Sintayong. Ya, semoga aja akan ada pemain berkualitas ya, yang mampu lahir dari negeri sendiri ataupun naturalisasi juga nggak masalah ya guys. Sekalian proses transfer ilmu, asal memang kualitasnya apik dan mampu mengangkat pemain Indonesia. Ada kok pemain naturalisasi yang bagus yang pernah kita punya. Mau tahu contohnya? Siapa lagi kalau bukan Christian Eloko Gonzalez. Selain itu kayaknya masih Gonzalez deh yang terbaik. Tapi kalau menurut Sobat GST ada lagi, silahkan klik di kolom komentar ya guys. Ayo kita diskusikan siapa yang terbaik selain Gonzalez, ya nggak? Oke, mungkin segitu dulu yang bisa GST sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Thank you.